Sintayong kembali menemukan penyerang ganas timnas Indonesia yang bersinar di Piala Dunia. Pertanyaan ini muncul merujuk kepada kiprah apik penyerang Indonesia, Arkan Kaka. Kaka merupakan satu dari sedikit pemain Indonesia yang menonjol di Piala Dunia. Dibilang menonjol karena seluruh gol timnas Indonesia U17 dicetak olehnya. Di laga pertama, Kaka mencetak gol saat Indonesia bermain 1-1 kontra Ekuador. Kemudian di laga kedua, lagi-lagi Arkan Kaka mencetak gol. Sorotan dunia kepada Kaka pun menjadi headline penjuru dunia. Bagaimana tidak disaksikan langsung pemandu bakat Scott Talent dunia. Sangat terpukau dengan aksi Arkan Kaka. Untuk itu juga begitu gilanya teriakan para komentator dunia melihat gol berkelas dari Arkan Kaka tersebut. Gol itu kali ini teramat krusial sebab jika tidak ada gol pemain satu ini, Indonesia tumbang dari Panama dan nasib Garuda Muda praktis di ujung tanduk. Berkat gol indahnya, skor Indonesia pun dapat menyamakan kedudukan 1-1. Atas hasil ini, Indonesia masih menjaga peluang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia. Tentu banyak orang bertanya-tanya, bukannya Arkan Kaka masih terlalu muda untuk membela timnas Indonesia senior? Jangan lupa, pemain seperti Ronaldo hingga Wayne Rooney membela tim nasional mereka di usia 17 tahun. Pesepak bola legenda kelahiran Sorong, Boa Salosa juga menjalani debut bersama Indonesia pada usia 18 tahun. Karena itu menarik menanti keputusan Sintayong mengenai kiprah Arkan Kaka di timnas senior. Timnas U17 belum merasakan kemenangan di fase grup sejauh ini, tapi di saat yang sama mereka juga belum merasakan kekalahan. Artinya laju Garuda Muda sudah cukup baik, bahkan mungkin melebihi ekspektasi. Menahan imbang Ekuador di laga pertama adalah salah satu pencapaian penting anak asuhan Bima Sakti. Faktanya Ekuador adalah salah satu tim yang tidak mudah dikalahkan, bahkan bisa disebut mereka adalah tim terkuat grup A. Selanjutnya menahan imbang Panama. Di matchday kedua juga jadi hasil penting untuk Indonesia menjaga asa lolos ke babak 16 besar. Menariknya kedua gol itu diborong oleh striker andalan timnas Arkan Kaka, seolah-olah Kaka ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan ketajamannya. Betapa tidak, kedua gol yang dicetak adalah gol-gol khas striker top. Di laga kemarin dia hampir tidak terlihat di pertandingan, tetapi tiba-tiba muncul dan menjebol gawang lawan. Sintayong kemudian memberikan tanggapannya soal bakal melawan Irak pada putaran kedua klarifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga antara Indonesia melawan Irak, Indonesia menjalani latihan di lapangan kompleks sekitar Stadion Internasional Basrah. Sintayong menilai melawan Irak adalah penting untuk mendapatkan 3 poin karena itu akan berpengaruh bagi langkah Indonesia ke depan. Ini adalah pertandingan pertama putaran kedua kualifikasi. Terpenting adalah mengunci kemenangan di laga melawan Irak. Dengan begitu tentu hasilnya akan lebih baik ke depan, ujar Sintayong. Gelandang timnas Indonesia Mark Klok memberikan respon kepada wartawan setempat saat ditanyai soal timnas Irak yang diperkuat oleh pemain dari Liga Inggris. Mark Klok menjelaskan bagaimana persiapan timnya untuk laga melawan Irak. Ini pertama kalinya saya ke Irak dan perjalanan sangat sulit karena memakan waktu 16 jam. Irak tim yang sangat kuat, orang-orang di sini menyambut kami dengan hangat. Kami menantikan laga pada hari Kamis di mana sudah kami siapkan lewat beberapa hari latihan. Hal-hal bagus kami temui di sini, dari stadion, hotel dan akomodasi semuanya bagus, ungkapnya. Postur mereka cukup besar, mereka kuat. Kami datang ke sini untuk memberikan performance yang bagus dan juga menargetkan kemenangan. Sementara itu mengenai program latihan, Mark Klok mengaku tak masalah meski Indonesia langsung menggelar latihan begitu tiba di Irak. Pelatih Iran Hossein Abdi langsung menghentikan kegiatannya saat menggelar latihan ketika mendengar suara azan. First of all, for azan, let us a little bit silence. Timnas U17 Iran memang dijadwalkan menjalani latihan jelang melawan Inggris dalam babak penentuan lolos ke babak 16 besar setelah melakukan comeback sensasionalnya atas Brazil. Iran pun langsung melakukan persiapan untuk menjalani latihan tepat pada menunggu lama. Iran pun langsung menjalani pemanasan dan dikumpulkan oleh tim pelatih saat para pemain menjalani latihan. Pelatih Hossein Abdi dan satu pemain yakni Irfan Darvis menghampiri awak media untuk memberi keterangan terkait laga melawan Inggris. Jelang melawan Inggris, Iran dipastikan dalam kondisi terbaiknya dan siap meraih hasil maksimal.
Ia mengatakan tim asuhannya berusaha tampil semaksimal mungkin. Itu telah ditunjukkan sejak Iran sukses mengalahkan juara bertahan Brazil pada laga perdana dengan skor 3-2. Setiap hasil apapun yang utama, filosofiku adalah keselamatan dan setelah itu performa yang bagus. Setelah itu harusnya hasil yang bagus bisa didapat. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin dan melakukan yang terbaik. Tapi apapun itu hasilnya pasti akan jauh-jauh lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah kehormatan bagi tim kami bisa melawan tim juara dunia. Aku senang mendapatkan tantangan dari mereka, ungkap sang pelatih. Setelah memberikan keterangan, jelang pertandingan azan Isya pun terdengar dan akhirnya ia langsung menghentikan kegiatan. Bahkan pelatih Iran itu meminta para awak media untuk menghentikan sejenak kegiatan yang ada dan mengajak doa bersama. Ada suara azan, mari kita hening sejenak. Setelah berhenti sejenak dan sang pelatih berdoa, ia pun langsung mengungkap alasan kepada Abdi berhenti melakukan kegiatan. Menurutnya sebagai muslim memang lebih baik apabila mendengar doa memberhentikan sejenak kegiatan. Setelah itu baru kembali melakukan kegiatan setelah membacakan doa. Akan tetapi ia menekankan bahwa sikap ini tak hanya untuk muslim, namun juga untuk kemanusiaan yang memang harus saling menghormati dan menghargai orang lain. Azan bagi kami adalah sesuatu yang lain karena sebagai seorang muslim kami sangat menghormati hal itu. Jadi aku pikir semuanya harus sesuai dengan caranya, memberikan kebaikan kepada satu sama lain dan bergembira bersama untuk kemanusiaan. Tidak boleh ada diskriminasi di antara manusia baik itu budaya dan juga misal sesuatu yang mereka yakini. Untuk itu dengan sikap yang ia tunjukkan ini pun berharap semua pihak menghormati setiap perbedaan dan tak harus menghardik. Sementara pelatih Uzbekistan Jamaluddin Rakhmatullayev menyempatkan diri menemui awak media sebelum sesi latihan inti timnas Uzbekistan. Sang pelatih mengaku sangat bahagia selama tinggal di Indonesia. Salah satu faktor yang membuatnya bahagia adalah faktor Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Sebagai negara sesama muslim, Jamaluddin mengaku sangat tersentuh dengan aktivitas umat muslim di Indonesia. Selama di Indonesia, ia mengaku sering mendengar kumandang azan untuk mengajak umat muslim melakukan ibadah sholat berjamaah. Ya, Indonesia adalah negara yang bagus. Kamu bisa mendengar suara azan pada waktu sholat tiba dan lebih banyak masjid di Indonesia. Sang pelatih timnas Uzbekistan itu juga senang dengan keramahan masyarakat Indonesia dan sikap kemanusiaan masyarakat Indonesia sangatlah baik. Keramahan masyarakat juga sangat bagus, ungkap Jamaluddin. Jamaluddin mengaku bahwa masyarakat Indonesia memberinya mood yang bagus untuk skuad timnas Indonesia. Dirinya merasa sangat senang dengan sambutan masyarakat Indonesia untuk timnas Uzbekistan. Sambutan masyarakat Indonesia juga jadi motivasi tambahnya timnya untuk berpartisipasi di Piala Dunia. Sambutan masyarakat Indonesia juga jadi motivasi tambahan timnya untuk berprestasi di Piala Dunia U17 2023. Orang-orang Indonesia memberikan kami mood yang bagus.